Apalagi dengan himbauan Presiden untuk bagaimana kita harus ada dalam situasi new normal. Jadi kita berdamai dengan pandemi COVID-19, namun tetap kita taat pada protokol sesuai dengan hasil rapat BPMJ pada beberapa minggu yang lalu, di mana BPMJ telah memutuskan untuk ibadah di rumah ibadah ini diaktifkan kembali pada tanggal 7 Juni, dan ini juga melalui perizinan dari pihak pemerintah, tim Satgas tingkat Kabupaten Sumber Daya, dan juga berdasarkan himbauan Ketua Umum PGI, sehingga termasuk juga himbauan Gubernur, ya, sehingga kita akan kembali lagi melakukan peribadahan atau mengaktifkan ibadah di rumah ibadah ini pada tanggal 7 Juni, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, apalagi dengan himbauan Presiden untuk bagaimana kita harus ada dalam situasi new normal. Jadi kita berdamai dengan pandemi COVID-19, namun tetap kita taat pada protokol kesehatan. Nah, terkait dengan itu, maka dalam kerapatan BPMJ GKS Jemaat Mata telah memutuskan untuk pelaksanaan ibadah minggu yang biasanya itu kita hanya laksanakan pada jam 8 pagi, dan itu satu kali saja kita beribadah, tetapi dalam ketaatan kita pada protokol kesehatan, maka pelaksanaan ibadah minggu itu dilakukan 2 kali. Jadi ibadah pagi jam 8 dan ibadah sore tepatnya jam 4, dan itu dimulai pada tanggal 7 Juni. Dan pembagian jadwal ibadah minggu pagi dan sore ini juga baik bagi majelis week dan juga warga jemaat dalam week. Untuk minggu pagi jam 8 tanggal 7 Juni 2020, week yang akan beribadah pagi itu adalah Jemaat Week Keretana bersama dengan majelis jemaatnya. Yang kedua, Week Gonggol 1. Yang ketiga, Week Sapurata 1. Yang keempat, Week Sapurata 3. Yang kelima, Week Radamata 2. Yang keenam, Week Rangga Roko Pamborona 1. Yang ketujuh, Week Rangga Roko Pamborona 3. Ini week yang akan beribadah pagi bersama dengan majelis jemaatnya. Dan kemudian week yang akan beribadah sore jam 4, yaitu yang pertama majelis week Weitabula dan jemaatnya, kedua week Gonggol 2, ketiga week Sapurata 2, yang keempat week Radamata 1, yang kelima week Radamata 3, yang keenam Week Rangga Roko Pamborona 2, yang ketujuh Week Rangga Roko Pamborona 4. Jadi ini warga jemaat dan majelis jemaatnya yang beribadah sore jam 4. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming dapat merekamnya secara baik dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti ibadah live streaming, namun tetap dari pihak majelis jemaat akan mengeluarkan pengumuman secara tertulis, dan Bapak Ibu majelis week akan membagikan itu kepada seluruh warga jemaat sehingga bisa mengikuti apa-apa yang akan kita sama-sama lakukan pada tanggal 7 Juni 2020. Dan dalam pelaksanaan ibadah ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan oleh seluruh warga jemaat GKS Mata ketika kita datang beribadah pagi dan ibadah sore. Pertama, sebelum ibadah itu berlangsung,
baik ibadah pagi maupun ibadah sore, itu akan dilakukan penyemprotan disinfektan di ruangan ini. Kursi-kursi, mimbar, dan semua peralatan yang ada dalam ruangan ini itu akan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan. Kedua, diwajibkan kepada seluruh warga jemaat atau diharuskan kepada seluruh warga jemaat GKS Mata yang beribadah pagi ataupun sore untuk memakai masker. Semuanya mulai dari orang dewasa sampai dengan anak-anak ketika datang beribadah harus memakai masker. Ketiga, di depan atau sebelum tangga naik memasuki ruang ibadah ini telah disiapkan keran air cuci tangan dengan sabun yang disiapkan di kiri dan kanan dari tangga naik memasuki ruangan ibadah ini. Dan karena itu warga jemaat yang akan beribadah pagi maupun sore sebelum melangkahkan kaki memasuki ruangan ibadah ini harus parkir dulu di tempat cuci tangan yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Jadi cuci tangan dulu baru kemudian masuk ruangan ibadah. Dan ketika meninggalkan ruangan ibadah ini juga cuci tangan lagi supaya kita tetap aman, selamat, tetap sehat, ya. Dan yang berikut, bagi warga jemaat yang berasal dari atau yang datang dari wilayah zona merah dan juga warga jemaat yang merasa bahwa kondisi kesehatannya kurang fit, diharapkan untuk tetap stay di rumah. Bagi saudara-saudara dari wilayah zona merah harus mengikuti protokol kesehatan untuk karantina diri selama 14 hari. Jadi ini beberapa hal yang harus kami sampaikan. Sekali lagi dari saudara-saudara warga jemaat yang baru atau siapapun yang bukan warga jemaat dari wilayah zona merah, kami mohon maaf untuk tidak terlibat dalam ibadah di gereja, tetapi harus mengisolasi diri dulu selama 14 hari. Dan bagi warga jemaat yang kondisi kesehatannya kurang fit, sebaiknya untuk tetap stay di rumah, ya, sampai kondisi kesehatannya bagus baru bisa bergabung ibadah di rumah Tuhan ini. Dan yang berikut, dalam pelaksanaan ibadah nanti tidak akan ada tangguk persembahan yang diedarkan, tetapi majelis jemaat akan mempersiapkan kotak-kotak persembahan seperti yang ada ini. Kami akan pasang 3 kotak persembahan dan 1 kotak persembahan pembangunan akan diletakkan di depan pintu gereja. Jadi bagi Bapak Ibu warga jemaat yang sudah mempersiapkan persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan pembangunan, masing-masing akan meletakkan itu di kotak persembahan yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Untuk kotak persembahan pembangunan, mungkin majelis jemaat langsung meletakkannya itu di depan kotak persembahan akan diletakkan di depan pintu masuk, dan persembahan mingguan itu secara bergilir warga jemaat terleret akan maju untuk meletakkan persembahan. Itu akan dipandu nanti oleh majelis jemaat. Jadi itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan sehingga bisa diikuti oleh Bapak Ibu warga jemaat yang kebetulan terlibat dalam ibadah atau mengikuti ibadah live streaming. Dan yang berikut, terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang Bapak Lambertus Ga, Bapak Eltris Kondo, Bapak David Ratu Jaga, Adik Mensen, yang tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu aktif meliput perjalanan ibadah live streaming mulai dari tanggal 22 Maret sampai dengan hari ini. Dan tetap juga nanti dalam ibadah minggu depan kami akan menyampaikan pada warga jemaat, ya, pelayanan saudara-saudara yang sungguh luar biasa ini. Segala pengorbanan saudara-saudara
akan tetap diperhitungkan dan diberkati oleh Tuhan. Juga terima kasih pada Bapak-Bapak pianis, Bapak Yonatan Hili, Bapak Markus Riti, adik-adik song leader, Om Denny yang selalu ya dalam pandemi ini tetap aktif untuk bagaimana mendukung kelancaran ibadah sehingga semuanya perjalanan ibadah ini berlangsung secara kusuk dan tidak ada terkendala apapun. Sekali lagi terima kasih banyak dan tetap terus kita lakukan pelayanan kita sampai dengan batas waktu yang Tuhan tentukan dan tetapkan untuk kita semua. Jadi ini saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan permohonan maaf untuk jikalau dalam perjalanan ibadah live streaming mungkin ada terkendala oleh hal-hal lain yang tidak mampu kami atasi juga dari teman-teman tim live streaming. Ya, kami mohon maaf. Dan kita akan kembali lagi berjumpa dalam ibadah bersama dalam masa pandemi ini untuk perdana ya. Kita akan beribadah tanggal 7 Juni, kita berdoa sehingga kabupaten kita yang tercinta ini tetap ada dalam posisi zona hijau. Namun itu juga tidak terlepas dari kerja keras, kekompakan dari seluruh masyarakat yang ada untuk kita tetap taat pada protokol kesehatan. Sehingga kita semua tetap aman, selamat dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih dan salam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.